saya ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penguji, Bapak Handono Fathur Rahman. Ya, bentar dulu. Kembaliin HP ya? Taruh. Yang berbahagia, mahasiswi atas nama Risa Wulandari Tribuana Putri, yang hari ini akan melaksanakan sidang proposal, di mana di draft yang dikirimkan ke kami, yaitu dengan judul Pengaruh Terapi Suportif Terhadap Kemampuan Komunikasi Verbal dalam Media Boneka Tangan pada Orang Tua dengan Anak Tunagrahita di SLB Sinar Harapan 1 Kota Probolinggo. Di mana di sesi hari ini ada 3 sesi. Yang pertama, sesi pembukaan, nanti akan dilanjutkan oleh sesi presentasi. Setelah sesi presentasi, akan dilanjutkan sesi memvalidasi atau sesi tanya jawab apa yang sudah ditulis oleh Mbak Risa. Nanti akan secara berurutan dari ketua penguji, yaitu dari Bapak Handono Fadul Rahman, dan dilanjut nanti uh, penguji 1, itu saya sendiri. Baru nanti di akhir pembacaan hasil sidang hari ini, apakah dinyatakan lulus dan dilanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu pengurusan batu etik dan penelitian. Atau uh, lulus dengan catatan, atau yang ketiga, presentasi ulang kembali. Untuk menyingkat waktu, kami aturkan kepada Mbak Risa, silakan untuk berdoa terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk tawasul kepada pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Mudah-mudahan ikhtiar hari ini dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, bisa bermanfaat terhadap dirinya, lebih-lebih kepada agama, nusa, dan bangsa. Kami berikan waktu 2 menit kepada Mbak Risa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf, Bapak. Apa bisa saya mulai? Sudah? Sudah, Bapak. Ya, baik. Mohon izin Mbak Risa. Mbak Risa ini pakai headset atau gimana? Suaranya tidak begitu kedengaran. Enggak, Bapak. Enggak pakai headset langsung. Apa sudah jelas, Bapak? Pakai headset itu lah. Enggak, Bapak. Udah pakai headset. Apa saya join lewat HP lagi, Bapak? Hanya suaranya. Ya, kecil. Nggak begitu bentar suaranya. Oke, Bapak. Saya join lewat HP lagi, Bapak. Ya, coba join 1. Oke, Bapak. Sebentar, Bapak. Oke, nah, itu sudah. Yang Risa satunya itu di, Oh, enggak, Bapak. Ada unmute, Bapak. ya, biar nggak menggema suaranya. Enggak, Bapak. Oke. Tidak? Sudah, Bapak. Baik. Untuk yang selanjutnya, yaitu sesi pemaparan isi proposal oleh Mbak Risa. Nanti kami berikan waktu 20 menit untuk menyampaikan isi proposalnya, baik dari pendahuluan, bab 2 sampai kerangka teori dan metode penelitiannya. Saya rasa manfaatkan 20 menit untuk menyampaikan inti yang Mbak yang dirasa penting untuk disampaikan di forum seminar proposal. Iya, Selanjutnya Bapak. kami persilahkan kepada Mbak Risa, waktu dan layar dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih saya ucapkan kepada Pak Munir dan Pak Handono yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji proposal saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak NS Handono Faturrahman, MKep, SP, KEP, MB selaku Ketua Penguji, dan penguji satu yaitu Bapak Zainal Munir, SKep, NS, MKep. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung memulai presentasi pada pagi hari ini. Silakan di slideshow dulu, Mbak. Sudah, Bapak. Oh, ini sudah slideshow. Oke. Ya. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Terapi Suportif Terhadap Kemampuan Komunikasi Verbal dalam Media Boneka Tangan pada Orang Tua dengan Anak Tunagrahita di SLB Sinar Harapan 1, Kota Probolinggo. Ya, Bab Mas. 1, pendahuluan, di mana di pendahuluan ada latar belakang yang terstruktur, yaitu yang pertama introduction. Komunikasi merupakan satu komponen dasar yang sangat penting dalam kegiatan public speaking, baik komunikasi secara verbal maupun komunikasi nonverbal. Komunikasi bisa dikatakan sebagai media sederhana untuk memulai interaksi sosial. Ada 4 macam jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal, nonverbal, formal, dan informal. Anak yang mengalami disabilitas intelektual memiliki perbedaan dalam kemampuan kognitifnya dibandingkan dengan anak normal lainnya. Perkembangan kognitif dan inteligensi saling berkaitan satu sama lain, yang memegang peran penting bagi anak berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan ABK, yang memiliki IQ di bawah rata-rata anak-anak normal. Di Indonesia, banyak dijumpai anak berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik tersebut. Namun, yang banyak ditemui adalah anak dengan disabilitas intelektual tunagrahita. Yang kedua, justifikasi. Di Indonesia telah memiliki sekolah untuk anak berkebutuhan khusus sejumlah 2.250 yang tersebar di seluruh Indonesia. Prevalensi tunagrahita secara global adalah 2,3% dari populasi dunia, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut laporan dari masyarakat dan RI 2020, sekitar 5% dari populasi atau sekitar 22,5 juta jiwa ternyata tercatat sebagai penyandang disabilitas di Indonesia. Terdapat 144.621 anak yang terdaftar menempuh pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB. Di antaranya adalah anak tunagrahita. Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan dari data Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, di mana Provinsi Jawa Timur menduduki urutan kedua dengan jumlah penyandang disabilitas terbesar. Urutan pertama diduduki Provinsi Jawa Barat berjumlah 27.601 orang, disusul Provinsi Jawa Timur 22.341 orang, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Dan di urutan ketiga terdapat pada Provinsi Jawa Tengah 17.694 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami kondisi yang memprihatinkan. Yang ketiga, kronologi. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal yang akan berpotensi dalam kemampuan belajar, interaksi sosial maupun perilaku adaptif. Banyak orang yang mengeluhkan anak disabilitas tunagrahita karena mereka menganggap anak tunagrahita tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki bakat dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Anak-anak dengan tunagrahita cenderung diasingkan dan dikucilkan oleh masyarakat. Tentunya dengan kondisi ini akan berdampak buruk pada anak yang menyandang disabilitas tunagrahita dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Dan yang keempat, solusi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan intervensi terapi suportif yang memanfaatkan media kreatif, seperti boneka tangan. Terapi suportif ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi verbal untuk anak tunagrahita, terutama jika melibatkan partisipasi aktif
orang tua sebagai fasilitator utama. Dalam terapi ini, orang tua bisa memiliki peran penting sebagai mediator utama yang dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang aman, nyaman bagi anak. Interaksi dengan boneka tangan tidak hanya memberikan kemampuan verbal, tetapi juga memperkuat hubungan antara anak dan orang tua. Selain itu, dukungan orang tua melalui terapi verbal, pemanfaatan media interaktif, serta partisipasi dalam kegiatan sosial juga berperan penting meningkatkan kemampuan komunikasi anak tunagrahita. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah ada pengaruh terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal dalam media boneka tangan pada orang tua dengan anak tunagrahita di SLB Sinar Harapan 1, Kota Probolinggo? Tujuan penelitiannya untuk menganalisis apakah ada pengaruh terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal dalam media boneka tangan pada orang tua dengan anak tunagrahita. Manfaatnya sebagai salah satu bahan referensi untuk menambah wawasan mengenai pengaruh terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal dalam media boneka tangan pada orang tua dengan anak tunagrahita, serta menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu keperawatan anak. Selanjutnya bab 2, tinjauan teori. Definisi tunagrahita. Istilah tunagrahita adalah salah satu bagian dari disabilitas intelektual. Tunagrahita berasal dari dua kata, yakni tuna dan grahita. Kata tuna yang artinya merugi, sedangkan grahita berarti pikiran. Dari dua kata tersebut bisa didefinisikan anak tunagrahita, yaitu anak yang memiliki tingkat kecerdasan sangat rendah atau terbatas di bawah normal yang ditandai dengan keterbatasan inteligensi atau cacat pikiran, sehingga untuk melihat perkembangan memerlukan bantuan khusus. Klasifikasi tunagrahita. Menurut Syahroni Amanullah 2022, ada beberapa klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama, kategori mild atau ringan dengan IQ 55 sampai 69. Yang kedua, kategori moderate atau sedang dengan IQ 40 sampai 55. Yang ketiga, kategori severe atau berat, IQ 25 sampai 40. Dan yang terakhir, kategori profound severe dengan IQ kurang dari 25 atau sangat berat. Penyebab tunagrahita bisa disebabkan karena faktor keturunan atau faktor lingkungan. Faktor keturunan biasanya ada kelainan khusus pada ibu dan ayah, tepatnya pada sel khusus yang terdapat pada ayah dan ibu. Sel khusus pada ayah disebut spermatozoa dan pada ibu disebut sel telur atau ovarium. Dari lingkungan sendiri, yaitu faktor lingkungannya juga sangat penting karena kurangnya rangsangan yang diterima dapat mempengaruhi perkembangan otak selama masa tumbuh kembang. Ciri-ciri tunagrahita. Anak dengan tunagrahita memiliki kecerdasan yang jauh di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Yang kedua, terdapat keterbatasan dalam perkembangan perilaku. Yang ketiga, terjadi keterlambatan atau hambatan dalam perkembangan mental dan sosial. Terapi suportif merupakan bentuk intervensi psikologis yang dirancang untuk memberikan dukungan support kepada individu atau keluarga yang sedang menghadapi suatu masalah, krisis, atau tantangan hidup lainnya, khususnya dalam hal kemampuan berkomunikasi. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien atau anak disabilitas untuk mengatasi tekanan emosional dengan memperkuat mekanisme coping yang sudah ada. Komunikasi. Secara umum, definisi komunikasi mengacu pada asal kata dari bahasa Inggris communication yang berakar dari kata Latin communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki tujuan untuk mencapai kesamaan atau kebersamaan melalui proses berbagi. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Dalam proses ini, penting bagi pengirim dan penerima untuk menggunakan bahasa yang sama atau disepakati agar pesan dapat dipahami dengan jelas. Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kode verbal atau nonverbal atau sering disebut sebagai isyarat atau bahasa diam, silent language. Melihat komunikasi nonverbal, kita dapat mengamati suasana emosional seseorang, seperti apakah mereka bahagia, marah, bingung, atau sedih. Kesan awal kita terhadap seseorang seringkali terbentuk
berdasarkan perilaku nonverbal mereka. Media boneka tangan adalah jenis boneka yang dikenakan pada tangan yang digerakkan secara langsung oleh tangan seseorang. Boneka ini dirancang untuk dapat dengan mudah digunakan untuk mudah disarungkan di tangan atau digenggam, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengendalikan gerakannya. Kemudian bab 3, kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsepnya di sini ada variabel independen atau variabel bebas, yakni terapi suportif dengan media boneka tangan, dan yang kedua variabel dependen atau variabel terikat, yaitu kemampuan komunikasi verbal anak tunagrahita. Hipotesisnya HA, terdapat pengaruh terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal dalam media boneka tangan pada orang tua dengan anak tunagrahita. HO, tidak terdapat pengaruh terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal dalam media boneka tangan pada orang tua dengan anak tunagrahita. Kemudian bab 4, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental dengan menggunakan rancangan pretest, posttest with control group. Kemudian populasi ini yaitu 60 anak yang mengalami tunagrahita di SLB Sinar Harapan 1 Kota Probolinggo. Selanjutnya, sampel pada penelitian ini yaitu 40 responden, dengan 30 responden sebagai kelompok intervensi dan 10 lainnya sebagai kelompok kontrol. Yang selanjutnya, teknik pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan total sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan peneliti. Kemudian tempat penelitian dilakukan di SLB Sinar Harapan 1 Kota Probolinggo. Waktunya dilakukan selama 1 bulan pada tahun 2025. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner kemampuan komunikasi verbal melalui terapi suportif media boneka tangan dan lembar observasi. Dan prosedur pengumpulan data yang pertama mengurus surat izin ke dekan, memberikan surat permohonan ke SLB, melakukan studi pendahuluan, kemudian mencari populasi dan sampel, memberikan penjelasan kepada responden, inform consent, pretest, perlakuan atau pemberian intervensi dengan media boneka tangan, post-test, lalu proses pengolahan data. Analisa data yang pertama, analisa univariat merupakan analisa statistik yang digunakan untuk menggambarkan satu variabel pada data dari hasil penelitian. Tujuan untuk memahami distribusi data. Yang kedua, analisa bivariat merupakan jenis analisis statistik yang digunakan untuk pengukuran dua variabel pada waktu tertentu. Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara dua variabel dan mengidentifikasi pola atau keterkaitan tertentu di antara keduanya. Dalam penelitian ini digunakan uji Piret sampel t-test yang berfungsi untuk membandingkan rata-rata dari dua data tersebut yang berpasangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Risa atas presentasinya. Ini pas ya, 20 menit nih. Oke, Bapak. Baik, untuk selanjutnya, ini sudah ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Risa dari proposal bab 1 sampai bab 4, di mana pemberian terapi suportif ini untuk anak dengan yang kasus tunagrahita. Oke, untuk sesi selanjutnya, itu sesi memvalidasi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Risa, di mana hal ini akan dilakukan secara berurutan pada Ketua Penguji, Bapak Handono Fatur Rahman. Waktu dan layar dipersilahkan. Monggo, Terima Pak. kasih, terima kasih Pak Zainal Munir. Coba di-share eh, pertanyaan saya yang pertama. Saya ucapkan selamat untuk Mbak Risa ya, Oke, Bapak. udah ujian hari ini. Eh, ini kan terapi suportif kan ya, terapi suportif
terhadap kemampuan komunikasi verbal dalam media boneka tangan. Nggih Bapak, Maksudnya dengan bagaimana nih pengaruh terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal dalam media boneka tangan? Coba kembali ke judul, nggih Bapak. slide-nya ke judul. Nggih Bapak. Oh, slide PPT-nya Bapak. Ya, bisa share PPT-nya atau slide Word-nya. Coba besarin. Nggih Bapak. Sudah Bapak. Dalam gimana nih? Coba jelaskan ini. Jadi di sini saya mengambil pengaruh terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal. Maksudnya itu begini, Bapak. Anak tunagrahita itu kan memiliki kekurangan untuk berkomunikasi, Bapak. Jadi di sini saya Coba yang Mbak mengambil, Risa bisa on cam nggak yang pakai HP itu? oh, nggih Bapak. Sudah, Bapak. Ya, silakan jelaskan. Jadi di sini saya mengambil judul ini pengaruh terapi suportif. Pengaruh terapi suportif itu merupakan terapi dukungan, Bapak. Terapi seperti support gitu Bapak. Di sini saya menggunakan media boneka tangan kepada anak tunagrahita yang memiliki kurangnya kemampuan berkomunikasi Bapak. Coba ini yang benar ini pengaruh terapi suportif menggunakan boneka tangan, media boneka tangan terhadap kemampuan komunikasi verbal atau seperti apa? Dari judul saja dulu. Oke Bapak. Oke, gimana ini? Ini gini Pak, ini kan judulnya pengaruh terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal. Jadi di sini terapi suportif itu pengaruh terapi dukungan gitu maksudnya Bapak. Dukungan tuh bisa disebut juga terapi suportif terhadap kemampuan komunikasi verbal pada anak tersebut Bapak. Oke, Dengan media boneka tangannya itu gimana itu maksudnya? dengan menggunakan media boneka tangan yang disarungkan gitu Pak. Nanti Oke, boneka tangan untuk apa itu? untuk medianya Bapak seperti Medianya siapa? nanti saya menggunakan terapis juga Bapak. Iya, medianya siapa? Media yang saya berikan kepada orang tua dengan anak tunagrahita. Jadi memberikan edukasi kepada orang tua untuk Kok saya memudahkan orang. gimana nih maksudnya? Pengaruh terapi support ini melakukan pada siapa? Ini saya itu apa nanti melakukan edukasi kepada orang tua gitu Bapak. Oh, ini pada orang tua, respondennya orang tua, Enggak Bapak, kepada orang tua Bapak. bukan kepada anaknya. Kepada orang tua nanti saya menggunakan terapis tersebut. Nanti terapis itu yang menjadi itu loh Bapak kayak apa ya? Semi- Respondennya siapa dulu ini? Respondennya orang tua Bapak yang memiliki anak tunagrahita. Berarti respondennya orang tua ya. Yang diberikan terapi ini orang tua ya. Enggak Bapak yang diberikan terapi itu anak tapi melalui orang tua gitu Bapak. Kalau langsung ke anaknya itu tidak bisa Bapak. Anak tapi melalui orang tua. Enggak Bapak. Jadi saya memberikan edukasi kepada anak tunagrahita Bapak. Nanti anak tunagrahita Edukasi apa terapi nih? Bedakan edukasi sama terapi itu bedakan. enggak Bapak terapi. Oke, terapinya itu untuk siapa? Soalnya dulunya terapi nih. Enggak Bapak. Terapinya itu untuk anaknya Bapak. Nanti saya memberikan terapi itu kepada anaknya, tapi anak tersebut didampingi oleh orang tuanya Bapak, sehingga orang tuanya itu bisa lebih mudah berkomunikasi dengan anak tersebut Bapak. Berarti judulnya saya boleh tanya nggak? Ini saya agak bingung ini. Oke Bapak. eh Pengaruh terapi suportif ya. Oke Bapak. Terapi suportif itu pakai apa? Instrumennya Bapak. Iya, Kalau yang terapi suportif terhadap ini sampai boneka tangan tuh menggunakan kuesioner Bapak. loh, kamu terapi pakai ini kan ada dua variabel nih. Oke Bapak, itu menggunakan kuesioner dan
Saya Observasi, tanya Bapak. variabel pertama dulu. Terapi suportifnya itu pakai apa? Pakai kuesioner, Bapak. Itu terapi suportifnya tuh maksudnya seperti support gitu, Bapak. Cuman sama saya ditulis terapi suportif gitu, Bapak. Eh, Pakai kuesioner. Nggih. Untuk menilai apa kuesionernya? Untuk menilai kemampuan komunikasi Bapak Berarti pada itu instrumennya kemampuan komunikasi. oh nggih, Bapak. Yang saya tanyakan, terapi suportif itu kamu pakai apa? Instrumen apa? Ada berapa variabel di sini? Ada dua, Bapak. Oke, ada dua. Variabel pertama apa? Variabel pertama itu Dependennya apa? variabel independennya itu kemampuan komunikasinya, Bapak. Independen. Kalau mohon maaf Bapak, kalau variabel independennya itu komunikasi verbal dalam media boneka tangan. Coba cek lagi kamu. Yang mana yang benar itu Oh, di mohon proposalnya kamu? enggak, Pak. Enggak, Bapak, mohon maaf. Kalau yang variabel independen atau variabel bebas itu eh ini Bapak, terapi suportif dalam media boneka tangan, Bapak. Kalau variabel dependennya itu kemampuan komunikasi. Kemampuan kamu. Coba kamu cek. Udah betul apa belum? Udah betul nggak itu judulnya? Pengaruh. Pengaruh. Coba. Udah betul nggak Oke, itu? Bapak. Saya ini dari tadi hanya memahami judul saja ini. Kalau judulnya kamu yang dijelaskan tadi, itu berarti kurang lebih judulnya begini. Pengaruh terapi suportif menggunakan media boneka tangan pada orang tua terhadap kemampuan komunikasi anak verbal ya terhadap komunikasi verbal anak tunagrahita. Oke, Bapak. Mohon maaf kurang tepat untuk judul, Bapak. Nah, kalau kayak gini tuh gimana? Ini kan di awal kan judul dulu, Oke, masalah Bapak. dulu. Oke, ada nggak riset yang mendukung ini? Ada nggak riset sebelumnya? Coba saya ingin tahu. Oke, Bisa Bapak. kamu share screen proposalnya? Tunjukkan ke Oke, saya Bapak. risetnya mana. Ada nggak di riset terdahulunya itu? Sebentar, Bapak. Belum muncul. Di stop lah. Oke, Bapak. Mohon maaf. Ada di bab 1, Bapak. Yang mana? Halaman dua. Buka aja. Lihat Oke, aja. Bapak. Oke, ini. Ini, Bapak. Di halaman 9, Bapak. Halaman 9. Coba dibacakan. Menurut penelitian dari Eva Ars Awed tahun 2019, penggunaan boneka tangan terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan anak-anak selama proses pembelajaran. Boneka tangan memungkinkan anak-anak untuk Oke, berinteraksi yang secara... enggak yang terkait dengan langsung komunikasi verbal mana? Oke, Bapak, sebentar, Bapak. Ini, Bapak, sehingga Satu. membantu... Oke, Bapak. Satunya lagi. Tolong dimunculkan ya riset-riset yang berhubungan dengan penelitianmu itu di bab 2. Buat aja tabel tuh.
Ada ada judul, ada nama, ada tahun, ada desain apa, hasilnya apa. Di bab 2 tuh. Bab 2 Ditambahkan di bab 2 gitu, Bapak. ya, bab 2 sebelum kerangka konsep. Nggih, Bapak. Oke, coba kamu buka halaman 1 pendahuluan. Nggih, Bapak. Oke, kalau menulis pendahuluan itu gimana sih? Mohon maaf, Bapak. Kalau menulis bab 1 pendahuluan gimana? Latar belakang. Gimana caranya menulisnya? Bab 1. Ya, gimana cara menulisnya? Sebentar, Bapak. Spasinya 2,0, Bapak. Saya nggak nanya spasi ya. Bab 1 di paragraf pertama itu gimana cara menulis bab 1 pendahulu latar belakang. Ya, Mbak Risa. Nggih, Kalau nggak Bapak. salah kan diajari introduction dulu, IJKS. Nggak tahu diajari apa enggak. Diajari, Bapak. Sudah Nah, ada di bab 1, Bapak. introductionnya apa itu? Oh, introduction-nya itu, sebentar, Bapak. Atau ontologinya apa? Yang ini, Bapak, introduction-nya. Kamu mulai dari apa itu? Introduction, Bapak, pendahuluan. Iya, pendahuluannya tentang apa? Bab satunya tentang apa? Tentang komunikasi, Bapak. Oh, kenapa kok ngambil komunikasi? Karena komunikasi itu yang menjadi masalah penelitian saya, Bapak. Oh, komunikasi. Komunikasi ya, Nggih, Bapak. bukan anak grahitanya yang jadi permasalahan utamanya. Grahita kan ya? Tunagrahita, Bapak. Oh, bukan tunagrahitanya yang jadi masalah. Iya, Bapak. Komunikasi pada tunagrahita, Bapak. Oh, oh. Mana tunagrahitanya mana? Sebentar, Bapak. Ini, Bapak. Anak berkebutuhan khusus disebut juga disabilitas intelektual. Mulai dari ini, Bapak. Oke, coba kamu lihat di atas sendiri aja pendahuluan itu. Paragraf pertama. Komunikasi merupakan itu ya. Oke. Boleh nggak definisi ada di latar belakang? Seharusnya tidak boleh, Bapak. Oke, adanya di mana? Ada di bab 2, Bapak. Oke. Ya kan? Nggih, Bapak. Mohon maaf, Jenis-jenis Bapak. komunikasi adanya di mana? Boleh nggak di bab satu? Adanya di bab 2, Bapak. Kalau di bab 1 isinya hanya dasarnya saja, Bapak. Oke. Udah. Jika diperbaiki sendiri ya itu ya. Nggih, Mana yang Bapak. harus ada di bab satu, mana harus yang di bab 2. Nggih, Saya Bapak. tidak akan mengoreksi secara keseluruhan. Kan sudah 4 tahun. Nggih, Bapak. Oke, selanjutnya saya ke lihat ini anu ya, eksperimen ya, Nggih, Bapak. desainnya. Eksperimen apa? Kuasi eksperimental, Bapak. Kuasi eksperimental, kuasi eksperimental ya. Nggih, Pakai Bapak. kontrol berarti. Nggih, Bapak. Kontrolnya pakai apa? Ah, populasinya ada berapa dulu, Mbak? Sebentar, Bapak. Populasi Ada harusnya enam nggak puluh Bapak.
Di sekolah itu 60. Nggih, cuman yang benar-benar membutuhkan terapi sportif tuh 40, Bapak. Ah, terus? Jadi yang menjadi responden saya 40, Bapak. Oke. Tolong nanti dicari ya. Nggih, Bapak. Paling tidak jumlah responden ini ada 60 ya. Minimal Nggih, enam Bapak. puluh. Kamu bisa pakai dua tempat. Nggih, Bapak. Dua tempat, tempat satu apa, tempat dua mana. Gitu ya. Nggih, Bapak. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya terkait dengan beberapa desain itu ya. Bab 4. Bab 3, Bab bab 4, 4. Bapak. Oke. Bab 4. Ada nggak? Itu kan kamu kan pakai pakai anu tuh suportif menggunakan boneka ya. Nggih, Bapak. Ya suportif menggunakan boneka. Suportif menggunakan boneka. Dia itu gimana? Pakai SOP atau seperti apa? Ataukah ada langkah-langkah prosedurnya? Ada, Bapak, Seperti SOP-nya. SOP-nya. Nggih, ada, Bapak. Seperti apa tuh? Di halaman berapa SOP-nya? Mohon maaf, Bapak, tidak saya cantumkan. Oh, udah siap dong ini ujiannya. Bukan nggak siap, Bapak. Sebenarnya saya kemarin sudah ngeprint, Bapak. Cuman ternyata slide-nya itu kepotong, Bapak. Ngeprint kan? Ini ngeprint Nggih. nggak ini? Ngeprint, Bapak, ini saya pegang printan. Iya, yang kamu tampilkan sekarang print-printan apa bukan? Bukan, Bapak, aslinya. Filenya mana? Sebentar, Bapak, saya cari. Iya kan? Oke, print-printan itu bisa kamu pakai alasan kalau kamu ujian pakai hard copy. Ini kan udah pakai hard copy. Mohon maaf, Bapak, bukan alasan. Nah iya, kan dijadikan alasan tuh. Kepotong kayak, dah ke print kayak kan alasan itu kan. Nah, saya tanya, ini kan kita kan ujian online nih. Semuanya adalah soft yang kita pakai. Soft file. Oh, Nggih, kena Bapak. virus, Pak. Itu pasti lagi. Ini SOP-nya, Bapak. Mana? Ternyata belum saya gabungkan, Bapak. Mana? Ternyata belum saya gabungkan dengan slide yang tadi, Bapak. Iya, mana? Di-share aja sekarang. Kalau memang ada. Oh, nggih, Bapak. Sebentar, Bapak. Ada, sudah muncul, Bapak. Mohon maaf. Ini, Bapak. Jadi stop dulu. Coba kamu lihat dia. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Sudah, Bapak. Coba dibesarkan. Gimana tuh? Saya ingin baca. Standar operasional prosedur atau SOP terapi Ya, sportif 100% menggunakan aja. 100%. Yuk. pertama tuh disiapkan dulu, Pak, bahan dan alatnya. Kemudian menyiapkan naskah cerita yang akan disampaikan. Oke, pertanyaan saya naskah citanya pakai apa? Persiapan, di persiapan, di persiapan. Pertama menyiapkan boneka tangan, terus Persiapan, persiapan, naskah persiapan. cerita, Bapak. Persiapan. Ayo ke bawah. Oke, persiapan alat bahan. Boneka Sudah, tangan. Bapak. Boneka Sudah ke bawah di tangannya ada sini. mana? Ada kayak apa boneka tangannya? Yang dimasukkan ke tangan yang agak besar itu, Bapak, bukan yang Betul, kecil saya ini. paham. Boneka tangannya itu seperti apa? Kan ada banyak tuh boneka tangan. Seperti ini, Bapak. Nah, kemudian naskah cerita. Naskah ceritanya seperti apa? Ada Yang disiapin kan menyiapkan naskah naskah cerita, ceritanya? terapisnya yang menyiapkan, Bapak. Siapa terapisnya?
guru SLB plus terapis Bapak dari Sinar Harapan 1 tersebut. Oh, jadi gimana nih ceritanya nih? Tolong jelaskan ke saya. Jadi di sini kan saya kemarin sudah konsul ke Pak Munir juga Bapak terkait ini. Saya kan belum eh, berkompeten, jadi saya tidak kurang memahami maksudnya itu anak tunagrahita itu takutnya mereka itu tantrum atau bagaimana. Saya kan kurang paham cara mengatasinya Bapak. Jadi sama beliau disarankan untuk em, mencari terapis untuk mendampingi saya begitu Bapak. Oke. Oke, yang mau ngajari itu terapis. Oke Bapak. Pertanyaan saya, naskah ceritanya itu apa? Masa juga disiapin sama terapis? Kemarin saya sebelum sidang itu sudah saya konfirmasi lagi Bapak. Heeh. Terus beliau bilang gini, iya nanti saya share gitu Bapak. Gini loh, walaupun pakai terapis, walaupun pakai orang lain, itu kan ada standarnya. Standar penelitiannya kamu tuh apa? Ya, standar naskah ceritanya itu seperti apa? Kan harus ada itu. Oke Bapak. Ini kan kalau nggak, bukan berarti diserahkan kepada terapis kemudian kamu nggak menentukan standar. Apa mas bedanya? Ya itu sama saja dengan melakukan senam aerobik pakai tenaga aerobik, senam tadi apa? Senam PMR pakai terapis juga, tapi kamu nggak mau nyiapin senam PMR-nya kayak apa? Oke, menceritakan isi naskah atau kita digunakan boneka tangan. Terus, Bapak, ini tahap kerjanya siapa ini? Tahap kerja saya dan terapis Bapak. Oh, ini blended ya? Mau mau blend, mau penelitian blended. Ah, blended, blend, blend. Oke Bapak, saya minta didampingi gitu Bapak. Terus nggak maksud saya penelitiannya ini penelitian jenis buta nggak? Kenapa Bapak? Mohon Coba maaf kamu baca putus-putus. blend, BLIND, buta. Kamu tak, gini kan yang ngambil kan orang lain ini kan, yang melakukan orang lain kan. Peneliti tidak melakukan apa-apa kan ya, betul kah? Enggak Bapak, mohon maaf. Kemarin yang malah apa yang membuat SOP ini saya dengan terapisnya Bapak. Oh iya, SO. Enggak, pada saat pengambilan data tuh kamu ngapain? Pada saat pengambilan data studi pendahuluan, saya mencari itu Bapak, populasinya berapa, sampelnya Enggak, berapa. bukan itu. Pada saat melaksanakan mengambil data itu bukan mengambil data ke klinik ya, tapi kamu penelitian itu adalah mengambil data atau Oke melakukan, Bapak, ah, oke langsung ke sekolahnya Bapak. iya, kamu ngapain itu ketika nanti penelitian itu? Memberikan terapi atau edukasi Oh, yang melalui memberikan boneka. terapi kan terapisnya. Terapis tuh hanya mendampingi gitu Bapak. Jadi terapis tuh mengajari saya gitu Bapak. Oh, loh, kok gimana tuh? Tadi katanya yang melakukan terapisnya karena Lisa enggak. Yang mana yang benar? Iya Bapak, tapi nggak sepenuhnya terapisnya gitu Bapak. Itu hanya Saya minta tolong dijelaskan di sini peran peneliti, peran Lisa, dan peran terapisnya atau enumeratornya itu apa? Ya, di bab satunya Bapak. di bab 4 lah. Masa ada bab satu pendahuluan ada Oh, isi peran nggak gitu? oke Bapak di bab 4 nanti saya tambahkan Bapak. Ya, perannya kan pakai orang kan ini. Perannya apa? Oke Bapak. Nah, kalau peran ngambil populasi ya memang kerjaannya peneliti, tapi maksud saya peran ketika mengambil data, apakah kamu pakai blind atau itu atau seperti apa? Peran peneliti itu seperti apa? Oke Bapak. Instrumen yang komunikasi dapat dari mana? Instrumennya sebentar Bapak. Ini udah selesai saya. Tinggal kembali lagi ke proposal. Ini, oh oke Bapak. Proposal.
Ambil dari mana instrumen komunikasinya? Pada benar. Ngambil dari hasil observasinya, Bapak. Menggunakan lembar observasi juga, Bapak. Oke, coba mana anunya? Lembar observasinya, Bapak. Semuanya, nggak pakai instrumen juga. Kuesioner ya kayaknya. Kuesioner dan lembar observasi, Oke, Bapak. mana? Ini lembar kuesionernya, Bapak. Yang mengisi siapa ini? Ini yang mengisi itu orang tua, Bapak. Orang tua yang memberikan terapi kepada anaknya gitu ya. Berapa lama sih terapi diberikan? Kalau itu nanti 1 hari itu langsung pre sama pos, Bapak. Pre, Hanya 1 kali saja. enggak, Bapak. 1 minggu itu 1 kali, Bapak. 1 hari 1 kali, Bapak. Mohon maaf. 1 hari 1 kali. Pre-nya Iya. kapan? Menggunakan time series, Bapak. Maksudnya? Maksudnya itu Berapa kali terapi itu aja. nanti dibagi 3 menit, Bapak. Menjadi 3 sesi, Bapak. Jadi 1 hari itu ada 3 sesi, Bapak. Ya, 1 hari itu ada 3 sesi. Yang pertama tuh sesi 1 10 menit itu sebelum perlakuan, Bapak. terus Kemudian sesi 2 20 menit itu perlakuan atau intervensi. Dan sesi yang terakhir tuh 15 menit itu pos, Bapak. Sesudah perlakuan, Bapak. kali hanya 1 kali saja. Enggak, Bapak. Selama 1 bulan, Bapak. Berarti 30 kali. Nggih. 30 kali ya melakukan orang tua. Berarti orang tua itu harus mengisi pre-post sebanyak 30 kali Nggih, Bapak. untuk komunikasi verbalnya. Nggih. Oh, betul 30 kali. Coba Oh, sebelum itu saya ingin lihat ke itunya, ke kuesioner komunikasinya. aprenya hanya 1 kali, Bapak. Coba dulu. Coba yuk, bawa dulu. Ini terus ke bawah, Bapak. Ya, ini kan kuesionernya komunikasi kan. Nggih, Bapak. Seperti ini, Pak. S itu apa tuh? Sangat setuju, Bapak. Oke, nomor 1. Saya merasa, ini yang ngisi siapa? Orang tua, Bapak. Orang tua. Saya merasa mendapatkan dukungan emosional selama mengikuti terapi. Dah, saya itu siapa? Orang tua, Bapak. Yang mengikuti terapi itu siapa? Anak, Bapak. Coba, nyambung nggak itu? Penilaian terapi suportif. Iya, maksudnya terapi dukungan gitu, Bapak. Katanya terapi suportif itu berupa menceritakan. Kok ada dinilai juga kuesionernya? Oke, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Bagaimana? Kok bisa? Saya nggak butuh nggak butuh permohonan maaf saya. Saya butuh penjelasan ini. Ya Enggak, kan Bapak. gitu nih saya. Seharusnya hanya ada penilaian ini, Bapak. Penilaian menggunakan boneka tangan dan Coba, tar dulu. penilaian komunikasinya, Bapak. Boneka tangan buat apa? Untuk mengetahui, oke, Bapak. Gimana?
Seharusnya hanya ada 2 kuesioner, Bapak. Nah, kenapa? Apa kuesionernya? Harusnya itu apa? Harusnya itu kuesioner pertama kemampuan komunikasi verbal antara orang tua dan anak. Oke, coba nomor satu dulu. Ini komunikasi verbal ya. Nggih, Bapak. Sip, poin berapa D ya? Saya Nggih. merasa kemampuan berbicara saya semakin jelas. Oke, yang mengisi siapa ini? Yang mengisi orang tua, Bapak. Oke, berarti orang tuanya gitu Nagrahita. Bukan, Bapak, kan Coba kalau baca anak nomor satu. Coba dibaca. saya merasa kemampuan berbicara saya semakin jelas setelah mengikuti terapi. Oh, oh. Yang mengisi saya itu siapa? Seharusnya orang tua merasa mampu untuk berbicara dengan anak Buat. yang mengalami tunagrahita setelah mengikuti terapi, Bapak. Ya, tolong diperhatikan. Saya merasa kemampuan berbicara. Berarti kan yang tunagrahita kan orang tuanya tuh, ibunya tuh. Oke, Bapak. Seharusnya orang tua merasa mampu berbicara dengan anak tunagrahita setelah mengikuti terapi, Bapak. Pre ini ya. Oke, Oke, pre ini. Posnya kapan? Kita ambil contoh nih ya, Senin ya, Senin ya. Senin. Senin kamu datang pre-nya ini ya, betul. betul, Pak. Terus kemudian kamu intervensi, kemudian orang tuanya memberikan intervensi. Oke, Bapak. Nah, terus setelah itu gimana? Setelah orang tuanya terus itu saya itu gimana? Jadi hari Senin itu dengan waktu 10 menit melakukan mengisi kuesioner ini Bapak pre sebelum diberi perlakuan. Kemudian setelah itu sesi keduanya baru orang tua itu dan anak tunagrahitanya itu diberi perlakuan intervensi gitu Bapak selama 20 menit. Kemudian ada jeda 20 menit Bapak Untuk untuk istirahat Bapak. ya terus Setelah itu baru pos Bapak sesudah perlakuan itu bagaimana gitu Bapak. Senin pos. Oke Bapak. Oke. Selasa Langsung intervensi lagi Bapak. langsung intervensi. Oke. Terus Prenya apa hanya lagi? 1 kali perlakuan intervensi, setelah itu jeda, setelah itu pos lagi Bapak. Ngisi kuesioner lagi ini. Oke. Senin, Selasa. Rebo. Sama Bapak. Apa samanya itu apa? Mengisi kuesioner lagi Bapak. Terus intervensinya. Enggak Bapak, itu intervensi, terus pos itu melakukan pengisian kuesioner dan penilaian observasi Bapak. Oke, itu selama 30 hari kayak gitu. Enggak Bapak. Bu, saya nggak tahu ya keperawatan anak itu gimana. Ada nggak semacam instrumen untuk menilai apa namanya progres dari komunikasi verbalnya bagi anak? Ada nggak selain kuesioner? Selain kuesioner, observasi Bapak. Oke, observasinya kayak gimana? Sebentar Bapak. Seperti ini Bapak. Enggak apa tuh yang cuma nama-nama toh. Ini Bapak, skala penilaiannya. Oke, yang menilai ini siapa? Terapisnya Bapak, Dinilai pada saat kapan? pada saat setelah pos itu Bapak. Tiap hari, 30 hari. Enggak Bapak. 30 kali ada kayak gini terus. Boleh juga ada. Enggak ada, Pak. 1 minggu 1 kali, Bapak. Boh, jadi gimana ini ceritanya? 1 minggu 1 kali akan dilihat observasi, Bapak, diobservasi. Ini, kalau kuesioner Kalau kuesioner setiap hari, Bapak. setiap hari. Terus nanti ngolah datanya gimana? Oke, saya kira itu saja ya, Mbak Risa. Saya kira ada banyak yang harus dipelajari ini.
Oke, Nggih, demikian Bapak. Pak Munir. Baik, terima kasih Bahan atas masukannya ke Mbak Risa. Sepertinya Mbak Risa ini nggak paham apa yang ditulis sebenarnya Mbak Risa. Saya coba tadi mengamati Mbak Risa ini. Yang pertama, eh terapi sportif itu yang memberikan terapi itu bukan orang tuanya. Nggih, Kalau Bapak. orang tuanya sudah pasti salah itu. Jadi yang namanya terapi itu ada terapisnya, Mohon terus maaf, ada Bapak, si pasiennya. Nggak mungkin harus melewati orang dulu, baru nanti suara di suara jenengan putus-putus, Bapak. ini kalau saya mencoba mengamati dari Mbak Risa ini nggak paham tentang isi penelitiannya dan saya mau ngapain dalam penelitian ini sebenarnya. Jadi tidak ada ceritanya terapis itu tidak langsung ke pasiennya. Jadi kalau orang tua yang diajarkan terapi suportif, apa yang ini saya mengutip yang disampaikan Mbak Risa ini. Habis itu orang tua yang mengajarkan ke anaknya dengan anak tunagrahita itu. Kan menjadi something akhirnya saya itu. Kenapa harus orang tuanya? Kenapa nggak Mbak Risa aja? Terus apa gunanya mengundang terapis? Terapis langsung ke anaknya. Nggih, Bapak, mohon Yang maaf. jadi observernya siapa? Saya masih ingat betul itu yang Mbak Risa sampaikan itu. Nggih, Apa Bapak. yang disampaikan? Yang observernya itu guru depan, yang di belakang. Nggih, Bapak, guru depan belakang, Bapak. Observernya. Terus orang tua itu mengamati dengan dilihat contohkan checklistnya itu. Atau Mbak Risa itu menyebutnya dengan kuesioner itu. Benar, Bapak. Nggih, Bapak. Jadi kalau orang tua yang diajarin, ya akhirnya subjeknya orang tua, objeknya anak. Nggak akan nyambung nanti. Bias nanti hasil penelitiannya. Sampean aja secara pendidikan dan kemampuan saja sampean merasa nggak punya kompetensi untuk menyampaikan terapi sportif, apalagi ini anak orang tua. Orang tua yang nggak punya background pendidikan kesehatan, nggak punya background terapis. Makanya Mbak Risa dengan adanya keterbatasan, tidak memiliki kemampuan atau kemampuan untuk memberikan terapis, maka Mbak Risa itu mengundang orang terapis untuk terapi suportifnya. Tetapi yang memiliki wewenang penuh di dalam penelitian, sekali lagi Mbak Risa itu sebelum sebelum penelitian ini dimulai, kan saya sudah nyampaikan FGD dulu. Dengan siapa? Asisten penelitinya. Siapa asisten penelitinya? Terapis yang tadi. Terapis, Bapak. Iya. Jadi bukan Mbak Risa yang dikontrol oleh terapisnya. Jadi Mbak Risa itu sudah punya batasan-batasan yang harus sampean lakukan. Karena apa? Sampean wajib nyuruh karena itu ada ada kosnya buat buat terapisnya. Dari mana Nggih, kemampuannya Mbak Bapak. Risa? Dari penulisan proposalnya. Gitu tuh. Nggih, Bapak. Nah, setelah saya coba baca di mana mana nih? Di proposalnya, sebenarnya di kuesionernya itu ada sangat setuju, setuju, apa tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan di dalam pengkategoriannya, Temen menyampaikan sangat terampil, terampil, cukup terampil, kurang terampil. Kan nggak ketemu akhirnya. Nggih, Bapak. Nggak ketemu. Kenapa sebenarnya tidak menyampaikan terampil, sangat terampil, terampil, cukup terampil, kurang terampil? Kan dengan anak tunagrahita itu ada kendala di komunikasinya. Komunikasinya, Bapak. Iya. Kalau nggak salah saya itu
anak tunagrahita itu kejelasan ketika dia bercakap dia nggak jelas apa yang Nggak jelas, disampaikan. Bapak. Iya. Terus penggunaan kosakatanya dia sangat terbatas, ya kan? Oke, Bapak. Terus kecepatan berbicara. Anak tunagrahita itu lebih lambat dalam ngomongnya. Ma, adek, gitu. Itu kecepatan. Kecepatan komunikasinya, Bapak. Iya, kecepatan berkomunikasi. Yang kelima, anak mampu biasanya. Anak mampu, anak tunagrahita itu kan rata-rata sudah usia sekolah. Ya, Oke, Bapak. usia sekolah. Anak usia sekolah itu 7 tahun sampai 7 tahun sudah masuk itu sudah masuk sekolah, usia sekolah. Dia mampu sudah 3 sampai 4 kalimat. Nah, saya coba baca tadi kok, anu ya gitu tuh. Mana di kuesionernya itu Mbak Ria, Mbak Risa. Oke, Nggak Bapak. ketemu Iya, Bapak. ya. Akhirnya apa yang disampaikan Pak Han itu benar adanya kayak gitu akhirnya. Saya coba mengingat apa yang sampai Mbak Risa. Mbak Risa terus ada di daftar bab 1 itu eh karakteristik responden berdasarkan nama, umur, usia. Ngapain nama di karakteristikkan? Emang beda nama itu beda nanti. Gitu tuh maksud saya. Enggak, Bapak. Nah, coba saya buka Sama, bab Bapak. 1 di poin A, tujuan khusus. Terus atas, tas lagi. Terus bawah, bawah. Terus bab 1. Enggak, Bapak, ini, Bapak. Di bawah. Terus bab 1. Saya lihat tadi di PowerPoint-nya sampean tuh. Terus, terus tujuan, Mbak, di tujuan. Untuk dicepetin aja tujuan. Di bawah. Ah, cukup. Nah, ini. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan nama, umur, dan jenis kelamin. Apa korelasinya umur dengan nama keja, dengan anak tunagrahita? Kecuali umur loh ya. Enggak, Bapak. Mungkin umurnya dia masih belum matang, mungkin. Mungkin ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, mungkin di satu kelasnya itu. Jadi sekali lagi jangan orang tua yang ngasih edukasi, terapisnya. Terapis yang memberikan Iya, edukasi kepada karena anak anak tunagrahitanya, tunagrahitanya, Bapak. Orang tua hanya mendampingi observernya dan orang tua sama gurunya. enggak, Bapak. Nilai posnya nanti setelah pemberian terapis, habis itu di rumah dia bagaimana? Diajarkan orang tuanya untuk apa? Sebagai enumeratornya. Enumerator untuk memvalidasi apakah di rumah itu sama dengan waktu di sekolah. Waktu di sekolah saat diberikan terapi. Nah, hanya untuk membandingkan itu. Terus yang selanjutnya, ini kan sampean mau mencari mencari ketika anak tunagrahita diberikan terapi terapi suportif, harapannya komunikasi verbalnya anak tunagrahita itu ada peningkatan atau stagnan di situ. Ini kan tahapan uji sampean tuh. Enggak, Bapak. Nah, yang sampean pengen masuk di komunikasi verbal itu, di gap teorinya yang mana sampean mau masuk, Mbak Risa? Di gap teorinya yang mana di situ sampean nanti mau masuk tuh? Di komunikasi verbalnya. Komu- Komunikasi verbalnya, Bapak. Ya, apa menurut sampean tuh komunikasi itu harus diajarkan, disampaikan terus-menerus atau harus ada medianya? Nah, gitu itu kan gap sudah. Maka sampean masuklah dengan boneka tangan itu. Harus ada medianya, Bapak, menggunakan boneka tangan, Nah, Bapak. ya itu di mana? Itu masuknya di mana? Di bab 1. Bab 1, Bapak. Iya, dimasukkan setelahnya di riset sebelumnya itu. Itu ada gap satu paragraf, gap yang saya temukan dengan teorinya. Terus, novelty apa yang saya inginkan itu setelah penelitian ini, Pak Risa? Novelty-nya itu sebentar, Pak.
Apa orang tua itu nanti untuk anak tunagrahita wajib memiliki boneka tangan. Bagaimana dengan boneka boneka jari, storytelling? Nah, gitu tuh maksud saya tuh. Nggih, Apa yang Bapak. membedakan di situ nanti? Gitu maksudnya. Nah, itu kan novelty yang saya inginkan nanti. Karena oh saya ini harus pakai boneka tangan nih. Ketika saya ada orang lain nanya, "Loh, kenapa nggak pakai boneka jari, Mbak? Atau nggak pakai storytelling misalnya?" Karena Storytelling boneka, kan dia stimulus juga. Intinya ini kan stimulus nih. nggih, Bapak. Terapis psikologis kan? Nggih, Bapak. Iya. Gimana nanti? Novelty-nya anak dan orang tua, terutama pada anak tunagrahita, bisa berkomunikasi bisa meningkatkan komunikasi verbalnya Bapak dengan media seperti storytelling, boneka tangan, dan saya memilih boneka tangan karena lebih menarik dan bisa membuat anak-anak lebih fokus, Bapak. Oh, itu anunya. Itu tertuang di mana? Biasanya di bab 1, Bapak, novelty-nya. Oh, itu belum tertuang maksud saya. Oke, Bapak. Belum. Belum, Bapak. Oke, nanti ditulis. Terus apa lagi nih? Nah, ini kuasi eksperimen ya? Oke, Bapak. Oke, ini kuasi eksperimen. Kenapa sampai menggabungkan 30 sama 10? 30 intervensi, 10 kelompok kontrol. Dasarnya apa? Karena saya ingin melihat perbedaannya Kenapa nggak yang 20-20? Atau kenapa sampai nggak cari anak tunagrahita di sekolah lain? Gitu maksud saya. Saya paham nih kenapa cuma 30 karena mengejar T value-nya, P value-nya ini. Kenapa? karena saya menulis 30 untuk kelompok intervensi pada anak tunagrahita di sekolah itu, Bapak, dan 10-nya tuh hanya untuk kelompok kontrol, Bapak. Iya, maksud saya kenapa agak berimbang gitu maksud saya. Tadinya berimbang, Bapak. Saya tulis 20-20 gitu, Bapak. Nah iya, makanya saya berasumsikan di sini, saya mengejar Enggak, Bapak. Awalnya itu value-nya. Maka awalnya yang Pak Han tadi minta coba cari ada nggak yang sekolah lagi yang dengan tunagrahita. enggak, Bapak. Itu tuh maksud saya. Enggak, Bapak. Katanya beliau kan kemarin mending seimbang aja, Mbak. 20-20 responden jadi 40, Bapak. Cuman sama saya di sini ditulis 30 responden, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Oh, Salah tulis. minta maaf boleh. Ujung-ujung minta maaf. Ini ada lagi nggak sekolah? Coba jangan cari lagi di sekolah yang ada anak SLB itu. Ada lagi, Bapak. Yang Jepu nggak ada di Jabung itu. Di Probolinggo ada 2, Bapak. Ah, ya udah pakai itu coba. Berarti Ya, pakai 2 tempat gitu, Bapak. ya. Oke, selanjutnya ini ujinya pakai uji reality test. Oke, Bapak. Apa syaratnya harus pakai uji reality test? Syarat uji priority test itu eh, Syaratnya berdistribusi normal normal. Ah, dan eh, perbandingannya harus sama, Bapak. apa perbandingan? Oke, Bapak. Oh, Rata-ratanya, Bapak. mana rata-ratanya? Distribusi normal, datanya homogen. Nah, saya tanya hari ini, Homogen, Bapak. apakah anak tunagrahita terdistribusi normal dan homogen? Hmm? Tidak, Bapak. Nah, pakai tidak nggak bisa pakai uji T. Pakai apa ujinya kalau nggak normal? Wilcoxon, Bapak. Wilcoxon. Kecuali saya pengen tanya itu saja, yang kenapa pakai harus uji T gitu, syaratnya uji T kenapa? Oke, Kalau nggak Bapak. memenuhi Harus uji T ya udah pakai berdistribusi normal, Wilcoxon. Bapak. Tapi kalau ini
berdistribusi normal dan homogen ya nggak apa-apa pakai UJT gitu maksudnya. Nggih, Normalitas kan Bapak. bisa pakai uji kappa itu. Ya, uji kappa ya. Yang apa, Bapak? Yang homogen itu. Nggih, Bapak. Iya. Nah, ini datanya homogen gimana gitu maksudnya. Nggih, Bapak. Itu ya catatan saya ya. Tolong diperbaiki. Nggih, Bapak. Ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Pahan selaku ketua sidang. Nggak ada, Pak. Mau cukup. Baik. Ini revisinya pripun, Pak? Maksimal 1 minggu, Pak. Seminggu nih. Kan Oh, masih masuk ya kantor ya? masuk, masuk. Tapi anak ini lulus tahu gimana, Pak? Menurut saya sih enggak sih. Ya kita lihat anu 1 minggu aja, Seminggu. Pak. Ya kalau Karena nggak hafal makanya. kalau berubah ya kita luruskan. Kalau nggak berubah ya uji ulang gitu aja. Oke. Kunci statement hari ini yang mungkin perlu diingat, penelitiannya Mbak Risa ini sekali lagi ini penelitiannya Mbak Risa, bukan penelitian terapisnya. Mbak Risa yang mengendalikan penelitian Nggih, ini. Bapak. Mau dibawa ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, apa katanya Mbak Risa? Dasarnya di mana? Dari proposalnya. Terapis hanya memberikan layanan berupa terapisnya saja. Terkait jamnya, berapa kali dilakukan, itu yang memiliki wewenang Mbak Risa. Jadi jangan Mbak Risa yang diatur oleh terapisnya. Tetapi Mbak Risa juga harus konsepnya harus matang. Apa anak tunagrahita, terus evaluasi anak tunagrahita itu mau diapain, kenapa harus pakai boneka tangan, intervensinya mau berapa kali, itu Mbak Risa yang megang. Nggih, Pak. Terapis itu hanya asisten peneliti. Itu ya. Nggih, Oke, Bapak. mungkin hanya Nggih. itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, Ya, sama-sama. atas